Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli. Namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah utang yang ditinggalkan bernilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikkan badan. Hari ini saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 RI Jokowi ditanya terkait kereta cepat Wush. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya Wush yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Wush Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN gitu Pak. Harapan ke Fakultas Kehutanan Pak? Satu buah mobil mewah Mercedes-Benz C300 AMG Line diserahkan MNC Bank Cabang Palembang kepada nasabah beruntung pemenang Grand Prize tabungan dahsyat arisan MNC Bank. Program ini menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah setianya. Program tabungan dahsyat arisan dengan hadiah bernilai miliaran rupiah menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah setia. Bertepatan di hari jadi MNC Bank yang ke-11 tahun, MNC Bank Cabang Palembang menyerahkan 1 unit mobil Mercedes-Benz C300 AMG Line kepada pemenang program tabungan dahsyat arisan, Alfoni Indrajaya. Alfoni Indrajaya menjadi nasabah beruntung yang mendapatkan Grand Prize tabungan dahsyat arisan yang diundi di kantor pusat MNC Bank Jakarta September 2025 lalu. Ini mungkin gimana? Gak nyangka ya, karena saya mewakili mama saya juga. Mama saya belum pernah sebelumnya dapat hadiah seperti ini. Tapi ya puji Tuhan, bersyukur dan senang rasanya. Semoga kedepannya MNC bisa semakin maju dan berkembang.
menjadi bank masa kini juga masa yang akan ke depannya. Saat ini kami berjalan program tabungan dasyat undian yang sudah kami lakukan di tahun lalu, kami lanjutkan. Hadiahnya juga ada beberapa kendaraan, unit mobil, itu adalah Toyota Kijang Innova Xenix, lalu sama Avanza, dan beberapa hadiah berupa uang tunai yang kami lakukan penarikan setiap bulan. Melalui beragam program tabungan berhadiah, MNC Bank menegaskan jati dirinya sebagai institusi keuangan perbankan yang semakin dipercaya dan dikenal para nasabah setianya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Serangkaian serangan udara Israel menggempur Lebanon Selatan mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 orang terluka. Nantikan informasinya di Sindu Malam. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News. Program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif. Dengan tambahan pagu anggaran pada tahun depan, Badan Gizi Nasional atau BGN optimistis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi hingga puluhan juta penerima pada tahun 2025. BGN fokus kejar 82,9 juta penerima manfaat MBG. Kami sudah mendapatkan pagu anggaran 268 triliun dengan cadangan 67 triliun sehingga total 335 triliun. Jadi tahun ini tetap 82,9 juta ya, Prof? Tahun ini penerima tetap 82,9 juta. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun.